Holy Night Demon Hunters. Ketika Seoul dilanda kekacauan akibat jaringan kriminal pemuja setan dan polisi yang putus asa meminta bantuan dari Holy Night, sebuah tim operasi pembasmi iblis rahasia dengan kekuatan supranatural. Film ini dibintangi oleh Ma Dong-seok yang berperan sebagai Kang Ba-wo sebagai pimpinan tim dengan kekuatan fisik yang luar biasa. So Hyun sebagai Sharon, seseorang yang mempunyai kekuatan supranatural dengan indera yang dapat mendeteksi iblis. Dan Lee David sebagai Kim Kun, anggota tim yang bertugas untuk mendokumentasi aktivitas mereka dalam pengusiran iblis. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah video dokumentasi seorang dokter syaraf bernama Jung-won. Dokter menjelaskan hasil observasinya pada seseorang pasien wanita bernama Eun-so, yang ternyata pasien tersebut adalah adik dari dokter Jung-won sendiri. Selepas kematian orang tuanya 5 tahun yang lalu, Eun-so yang setelah itu mengasingkan diri di rumah yang cukup jauh dari pemukiman, dan dia juga didiagnosis mengalami gangguan panik akibat depresi yang dialaminya. Saat dokter Jung-won alias kakaknya Eun-so melakukan pemeriksaan kepada adiknya, sebuah fenomena aneh pun terjadi. Kisah pun dimulai. Latar beralih ke sebuah ruko di sudut kota. Pada saat itu, lebih tepatnya mereka kedatangan tamu dari petugas kepolisian bernama Kapten Choi bersama seorang pria setengah baya bernama Jang Do-sik, atau kita sebut saja Pak Jang. Mereka menemui agen pembasmi iblis yang tak lain adalah Kang Ba-wo dan dua pegawainya, yaitu Sharon dan Kim Kun, yang dengan senang hati mereka menyambut kedatangan tamunya. Maksud kedatangan mereka adalah meminta bantuan Kang Ba-wo untuk menemukan anaknya Pak Jang, Seo Jin, yang hilang karena sudah beberapa waktu tak kunjung pulang ke rumah. Mendengar permintaan Pak Jang, Kang Ba-wo merasa bahwa kasus pencarian orang hilang bukanlah ranahnya dan membuat Kapten Choi pun ikut menambahkan, sebenarnya Seo Jin sudah diketahui keberadaannya. Namun yang menjadi masalah saat ini, Seo Jin berada di sarang gangster yang diketahui mereka adalah kelompok pemuja iblis yang kerap sekali melakukan aktivitas pemujaan di mana manusialah yang menjadi medianya. Bahkan penggeledahan yang dilakukan Kapten Choi bersama pasukannya berujung pada jatuhnya korban jiwa. Setelah mendengar cerita lengkapnya, akhirnya Kang Ba-wo pun menerima kasus tersebut dan tak lupa pula ia memberi uang kepada Kapten Choi yang rupanya Kapten Choi ini merangkap sebagai admin pencari pasien untuk Kang Ba-wo. Di penjuru Korea, berita disiarkan di televisi menyangkut keadaan yang sedang meresahkan dengan aksi yang dilakukan oleh sekelompok gangster yang diduga mereka memperalat orang-orang yang sedang kerasukan untuk melakukan kekerasan bahkan pembunuhan. Hingga kepala polisi pun sampai angkat tangan dengan kasus yang terjadi karena begitu mengerikan, seperti ada campur tangan hal-hal gaib. Bahkan kepala polisi sampai meminta bantuan seorang pastor bernama Marco. Pastor Marco berkata bahwa kasus ini tidak bisa ditangani oleh orang biasa, melainkan hanya orang-orang yang dianugerahi kekuatan dan kemampuan supranatural seperti para pembasmi iblis. Lalu scene memperlihatkan Kang Ba-wo yang baru saja tiba di sebuah tempat di mana Seo Jin berada. Terlihat gedung dengan relief tulisan kuno yang sepertinya bukan bahasa Korea. Kang Ba-wo dan anak buahnya memasuki gedung itu dan terlihat para muda-mudi yang sedang mabuk karena miras dan narkotika yang mereka gunakan. Lalu Kang Ba-wo pun sampai di sebuah tempat yang di sana terlihat ada 3 orang penunggu sebagai penjaga pintu tersebut. Saat dia mendekati ketiga orang penjaga, seorang diri Kang Ba-wo memberikan say hello dengan tinju mautnya. Di tengah keributan, Kim Kun menemukan sebuah tato di leher salah satu penjaga yang sudah dihajar Kang Ba-wo. Sementara Sharon sibuk dengan ritual pengusiran iblisnya, sampai akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Seo Jin dan mengusir iblis yang bersemayam di tubuhnya. Beralih di rumah sakit di mana Dr. Jang Woo bekerja. Di sela-sela pekerjaannya, dia selalu menyempatkan diri untuk menengok, memeriksa kondisi Eun-so adiknya yang saat ini ditempatkan di ruang isolasi dengan kondisi terbaring di ranjang lengkap dengan tali kekang
di sekujur tubuhnya. Semakin hari keadaan adiknya semakin memburuk, membuat Jungwoo semakin sedih. Namun di pantauan kamera pengawas, tiba-tiba saja Jungwoo melihat adiknya Unso tidak ada di ranjangnya. Sontak saja dia memeriksa ke ruangan isolasi. Namun Unso tiba-tiba muncul di belakangnya sesaat ia menoleh ke belakang. Sebagai tenaga medis, Jungwoo sebenarnya tidak percaya akan hal-hal mistis. Dia lebih percaya dengan hal-hal yang dapat dipikir dengan logika. Namun pengalamannya barusan menuntun Jungwoo untuk menemui Pastor Marco, yang ternyata dia juga bekerja di rumah sakit yang sama. Yang lantas Pastor pun menyarankan untuk menemui agen pembasmi iblis, yaitu Kang Bawo. Setelah itu Jungwoo pun langsung pergi menemui Kang Bawo dan minta bantuan. Mengira Jungwoo datang atas permintaan Kapten Choi, dia nyaris saja menerima pekerjaannya. Namun saat Kang Bawo tahu bahwa Jungwoo datang atas saran dari Pastor Marco, Kang Bawo pun menolaknya. Sebelum pulang, Jungwoo menitipkan video rekaman adiknya kepada Sharon dengan harapan Kang Bawo bisa merubah keputusannya. Tak lama berselang, Pastor Marco datang menemui Kang Bawo yang nampaknya mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Namun raut wajah kebencian terlihat jelas di wajah Kang Bawo ketika dia melihat kedatangan Pastor Marco. Entah ada masalah apa di masa lalu hingga membuat mereka terlihat tidak begitu akur. Tapi yang jelas Kang Bawo menolak permintaan untuk menolong adiknya Dr. Jungwoo, sekalipun Pastor bersikeras membujuknya. Lalu sedikit cuplikan masa lalu antara Kang Bawo dan Pastor Marco yang ternyata mereka dibesarkan di panti asuhan yang sama. Bersama teman masa kecil mereka yang bernama Joseph, Pastor Marco sendiri memilih keluar dari panti asuhan dan hidup mandiri. Begitupun Kang Bawo dan Joseph temannya menyusul kemudian. Hingga terlihat 15 tahun yang lalu Joseph dengan ceroboh melepas iblis Lucifer sampai merasuki tubuh Kang Bawo yang tanpa disadarinya Kang Bawo membantai habis seluruh penghuni panti. Sejak saat itulah Kang Bawo memutuskan untuk mendirikan perusahaan pembasmi iblis sampai saat ini. Yang dimana sampai saat ini Kang Bawo masih mempunyai kekuatan iblis Lucifer dalam tubuhnya. Akan tetapi dengan masa lalunya tersebut, Kang Bawo tidak bisa memungkiri jika dia terus saja kepikiran sehingga bergejolak antara hati nurani dan dendamnya. Hingga sampai saat hati nuraninya lah yang mendominasi dalam dirinya, ia mengesampingkan masalahnya dengan Pastor Marco. Dia memutuskan untuk melihat video yang diberikan oleh Dr. Jungwoo. 오는 전 하루 종일 혼자 집에서 Dari rekaman tersebut, Jungwoo bercerita semua berawal dari setelah kematian orang tua mereka. Unso yang terus kepikiran audisi yang akan dijalaninya membuatnya depresi. Dan sejak saat itu sikap Unso mulai berubah. Di video tersebut terlihat jelas Unso sedang kerasukan. Namun tanpa diduga, Kim Kun mendapati sesuatu dari sebuah rekaman CCTV orang-orang yang mengunjungi rumah Unso. Terlihat tanda tato di bagian leher belakang dan sepertinya semua yang dialami Unso ada kaitannya dengan aliran sesat yang sempat mereka temui. Karena penasaran, mereka bertiga bergegas menemui Dr. Jungwoo dengan maksud agar mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Unso. Singkatnya, bertemulah mereka dengan Unso di ruangan isolasinya. Awalnya Unso merespon baik pertanyaan Sharon, sekalipun dengan tatapan mata yang kosong. Namun setelah Sharon melafazkan mantranya, sontak saja iblis yang bersemayam di tubuh Sharon menunjukkan kehadirannya. Celakanya, Unso yang dirasuki iblis sempat melarikan diri dan diperburuk dengan seluruh pasien rumah sakit yang tiba-tiba mengalami kerasukan massal.
Melihat iblis yang berada di tubuh Unso dengan mudahnya menebar pengaruh ke sekitar, maka mereka bertiga memutuskan untuk membawa Unso ke rumahnya. Setibanya di rumah, mereka mulai memeriksa setiap sudut rumah dan Kang Bawo pun mengunci pintu rumah. Mereka mulai menyiapkan peralatan untuk ritual pengusiran iblis yang akan mereka lakukan di salah satu kamar. Unso pun diikat di sebuah kursi dengan taburan garam melingkari sebagai pelindung. Saron menjelaskan bahwa ada beberapa tahap hingga nantinya iblis memberitahukan siapa namanya. Saron tak menyangka ternyata iblis yang sedang dihadapi sangat sulit untuk ditaklukkan. Iblis dalam tubuh Unso nampaknya berbeda dari iblis-iblis yang dia taklukkan sebelumnya. Terlihat dari raut wajah Saron yang seakan berkata, iblis di tubuh Unso begitu kuat. Kemudian Kang Bawo memeriksa keluar ruangan dan ternyata Kang Bawo mendapati para pasukan kultus sesat datang dan terjadilah baku hantam antara Kang Bawo dengan mereka. Saron tahu betul bahwa iblis yang merasuki tubuh Jungwon adalah anak buah dari iblis yang ada di tubuh Unso. Melihat iblis yang sulit ditaklukkan dan dengan mudahnya menebar ancaman selama ritual berlangsung, Saron meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih besar di dalam rumah ini. Maka Saron pun memulai memeriksa rumah dengan kepekaan indranya dan ternyata mereka mendapati satu dinding dengan relief mantra tulisan kuno yang seperti mereka lihat saat di gedung menyelamatkan Sojin. Melihat kekuatan iblis yang semakin kuat, Saron dan Kang Bawo menduga bahwa masih ada sesuatu yang tersembunyi di rumah ini. Lalu Jungwon pun teringat akan perkataan anggota kultus yang menyamar datang ke rumah. Mereka berkata bahwa mereka menyimpan sesuatu di dalam gudang. Lantas Kang Bawo pun memeriksanya seorang diri. Awalnya tidak ada yang mencurigakan sampai ketika Kang Bawo melihat ada papan kecil yang ketika dibuka menuju ruang bawah tanah, ternyata gudang tersebut dijadikan tempat pemujaan iblis oleh aliran sesat tersebut, hingga membuat Kang Bawo pun tanpa babi bu menyerangnya. Kang Bawo sempat terdesak, begitupun teman-temannya yang berada di dalam rumah. Tapi tampaknya Kang Bawo memiliki kekuatan tersembunyi di mana dia memanfaatkan iblis Lucifer yang pernah merasuki tubuhnya untuk melakukan perlawanan. Sekembalinya Kang Bawo ke dalam rumah, tampak Unso sudah berdiri di hadapan mereka dan tanpa dukungan aliran kultus sesat yang menguatkan iblis Saron kembali melanjutkan ritual pengusirannya sampai akhirnya dia dapat melemahkan iblis yang ada pada tubuh Unso. Namun setelah setengah pengaruh iblis terlepas dari tubuh Unso, tiba-tiba saja portal kerajaan iblis terbuka lengkap dengan sang raja iblis di dalamnya. Sebisa mungkin mereka pun mempertahankan Unso yang akan dibawa serta raja iblis ke kerajaannya. Walaupun terlatih terombang-ambing sampai berkali-kali terlempar, akhirnya mereka berhasil melamatkan Unso. Ditutup dengan kepalan tangan Kang Bawo yang di luar prediksi BKMKG, kemudian menghantam raja iblis hingga terbental dan seketika portal pun tertutup dan hilang. Akhirnya Unso kembali sadar setelah peristiwa yang cukup lama dialaminya. Tubuh yang terbelenggu iblis kini sudah terlepas dari jeratannya. Lalu di penghujung film terlihat Kang Bawo dan para teman-temannya mendatangi markas pusat para pemuja iblis yang tanpa ampun Kang Bawo pun menghajar mereka. Film pun selesai. Begitu banyak pesan dan kesan yang dapat diserap dari film kali ini, tapi yang jelas tetaplah beriman kepada Sang Kuasa. Jangan pernah sekalipun meyakini dari apa yang setan katakan. Sekian dari kami, Miss Yana undur diri. Terima kasih and bye-bye.